Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tekno, berjumpa lagi di STTP TV. Podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dikatakan tamu, dia adalah tuan rumah. Siapa dia? Penasaran? Let's check this out. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia bintang tamu kita pada hari ini. Silakan perkenalkan diri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Jasuli Kuris, lahir di Pagar Alam tanggal 20 Agustus tahun 1950. Saya anak tani, pas-pasan. Orang tua saya buta huruf, cuma bisa bahasa tulisan Arab. Ibu saya hanya sekedar bisa untuk sholat saja. Saya dari kecil, dari TK di Pagar Alam, SD di Pagar Alam, SMP di Pagar Alam, SMA di Pagar Alam. Setiap sekolah saya mendaftar sendiri, tidak pernah diantar oleh orang tua. Baiklah, itulah bintang tamu kita hari ini adalah Bapak Pembina Yayasan Pagar Alam, Pak Haji Dr. Andes Haji Jazuli Kuris MM. Dia ini adalah seorang anak petani katanya, yang orang tuanya itu buta huruf, hanya bisa bahasa Arab dan juga melakukan ibadah. Baiklah Bapak, untuk berikutnya kita mintakan untuk menceritakan bagaimana sejarah kepemimpinan dari Bapak. Kalau sejarah ini itu kembali back belakang. Iya. Saya dari SMA Pagar Alam, Taman Pagar Alam, jadi merantau mau ke Jakarta, cuman karena terhalangan dengan dana. Jadi saya sempat kuliah di Unsri 1 tahun. Cuma kalau saya lanjutkan di Unsri mungkin saya DO waktu itu, karena bukan masalah otak, masalah dana. Kalau dana tidak ada, tidak bisa kita kuliah. Jadi saya akhirnya mencari-cari di mana lah sekolah kedinasan. Kebetulan tahun 71 APDN Palembang dibuka. Saya ikut tes, alhamdulillah saya di situ. Jadi lebih kurang 3 tahun, tahun 1974 saya tamat APDN Palembang, ditugaskan di kantor gubernur sementara untuk penempatan di Kabupaten Lahat, kemudian ditugaskan di Pagar Alam sebagai kawal. Nah disitulah saya berlanjut terus, jadi sampai pindah ke Lahat yang saya ceritakan tadi di profil saya. Saya tugas belajar dengan membawa anak istri, uang pas-pasan, cuman dengan tekad saya ingin memberikan contoh kepada orang Pagar Alam. Karena dulu tugas belajar itu tidak ada, Pagar Alam ada dulu perguruan tinggi. Belum ada. Ya dia harus ke Palembang, tidak ada tugas belajar. Jadi pasang ke Malang dengan pas-pasan. Jadi saya harus pas tamatnya sesuai jadwal, tidak boleh diundur-undur. Kalau diundur-undur saya tamat, akhirnya dananya membuka, tidak ada lagi. Nah disitulah saya kembali ke Pagar Alam, ditugaskan lagi di Lahat sebentar, yaitu sebagai Kasubag. Kemudian saya ditunjuk sebagai tahun 89 sebagai Camat Merapi, tahun 91 dipindahkan Camat Pagar Alam, tahun 93 dipindahkan Camat Pagar Alam Utara, tahun 93 akhir saya dipindahkan jadi Camat Tebing Tinggi. Tahun 95 saya ke Dinas Pasar Pagar Alam. Tahun 97 menjadi pembantu bupati. Itu suatu jabatan yang sangat-sangat tidak menantang dan tidak, sebagai saya seorang pegawai negeri yang masih muda dijadikan jadi pembantu. Cuman saya ditugaskan oleh bupati untuk bisa menghidupkan kantor bupati waktu itu. Alhamdulillah dengan kerja keras saya melalui tim saya, akhirnya tahun 99 saya jadi wali kota, ditunjuk bupati, wali kota administratif. Nah disitulah perjuangan saya, mati-matian, tanpa modal, tanpa semuanya bantuan daripada ke Jakarta terus. Bahkan dulu dibilang orang Pagar Alam, Caca Jasuli itu ngurusi kutip jadi kota, karena nggak bisa duit banyak ketika di Jakarta. Cuman saya punya prinsip
menjunjung laju melintang kota. Waktu saya sebagai camat terakhir Pagaralam, kemudian saya pindahkan, jadi saya sebagai Wakutit yang ketiga. Nah, dari Wakutit itulah saya dipercayakan kembali untuk membentuk Kota Pagaralam melalui pegawai staf yang sangat minim, SDM-nya, SDA-nya, nambah juga segala semuanya tidak ada. Cuman dengan tekad, dengan perubahan waktu itu peraturan undang-undang itu, setiap kotit kalau tidak ditingkatkan menjadi kota akan dihapus kembali menjadi kecamatan. Di sinilah tekad saya itu sampai alhamdulillah tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 tentang pembentukan kota, alhamdulillah Kota Pagaralam berdiri. Nah, saya ditunjuk sebagai pejabat wali kota setahun, kemudian melalui pemilihan melalui dewan tahun 2003 saya jadi wali kota periode pertama 2003 sampai 2008, kemudian periode kedua 2008 sampai 2013 itu saya sebagai wali kota kedua. Nah, disinilah kantor tidak ada, SDM tidak memungkinkan, sampai saya tarik teman-teman saya di lahan yang pintar-pintar itu, masuk Pak Mas Tari sebagai pengawas di sini. Sampai Pak Bupati dulu, ngapa ditarik kalau dalam alam nih? Wih Pak, mendek karo, apa? Pening kepala aku itu. Nah, saya terjadi yang pintar-pintar, akhirnya terbentuklah Pagaralam. Nah, disinilah saya mengharapkan kepada orang Pagaralam ini jangan lupa sejarah, terutama yang makai-makai sekarang. Bukan saya iri, saya tidak akan mengganggu mereka sepanjang mereka untuk kemajuan Pagaralam. Saya tidak akan protes. Saya bukan tukang protes, apalagi akan mengadu tukang ngadu. Saya bukan tukang ngadu, karena saya sudah mengalami semua. Nah, cuman mereka itu kalau bisa ya banyak koordinasi dengan yang orang-orang tua, dengan orang itu. Baiklah Bapak, kemarin kalau kita lihat itu sempat ada yang viral ya Pak ya, One Man One Tree. Itu ada video bersama Putri Cantik. Siapa itu Pak? Oh, itu cucu saya. Cucu Pak ya. Lagu One Man Tree ini saya ciptakan itu waktu tahun itu ada penanaman 1 juta pohon. Jadi untuk memotivasi kepada masyarakat Pagaralam, saya dari student untuk menyanyi lagu itu. Alhamdulillah lagu itu sudah saya duetkan dengan Tuan Pos. Kemarin terakhir cucu saya ditodong saya supaya nyanyi itu lagi. Saya tidak tahu akan viral seperti itu. Iya, sempat viral kemarin. Karena tiap hari nanam pohon itu, satu pohon besar itu untuk 500 orang oksigen orang. Nah, jadi situlah saya sampai hari ini saya tidak pernah tanam pohon. Cuma saya sangat sedih di makam pahlawan ditebang oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu. Di mana pemimpin di Pagaralam seperti tidak mau tahu kok pohon sudah bagus-bagus itu udah hampir 15 tahun itu ditanam. Cuman Pagaralam ini satu-satunya kota, ya satu-satu kotanya di Indonesia yang punya hutan lindung. Berarti bisa kita andalkan itu. Kalau kita jual ke luar negeri. Tahun 2011 itu ada orang Denmark, dia akan memberikan biayanya pembayaran kita dengan orang Madagaskar. Cuman kalau dilihatnya dari satelit, tidak ada penanaman kayu lagi, tidak dibantu orang. Dari andalan kita, satu hutan lindung itu kan. One Man One Tree ceritanya. One Man One Tree dulu berita dulu kan, saya tambahin One Man One Tree every day. Jadi setiap hari harus nanam pohon. Harus ada penanaman pohon ya. Sampai hari ini. Baik Pak, kembali ke sejarah kepemimpinan tadi. Apa pencapaian yang membuat Bapak itu menjadi bangga terhadap Kota Pagaralam? Mulai dari infrastruktur atau apa yang kebanggaan saya, Pagaralam yang selama ini jadi kota kecamatan, dengan dia menjadi kota, dia sudah dikenal oleh tingkat internasional. Kalau nasional sudah duluan. Apalagi untuk di Indonesia ini, satu-satunya kota yang sudah ikut festival
bunga, yaitu Universitas Ross di Pasadena, Amerika, hanya kota Pagar Alam. Sampai hari ini belum ada pecah rekor. Itu kebanggaan saya. Kemudian orang sudah tahu akan Pagar Alam. Kemudian kita memberi lapangan kerja banyak dengan ada kotanya. Tinggal sekarang bagaimana kita memanage unggulan-unggulan Pagar Alam itu diangkat ke permukaan seperti sayur dan kopi. Selanjutnya Pak, kita bicara masalah Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam. Apa sih Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam untuk Bapak sendiri? Ini harapan saya waktu itu. Saya waktu di Malang itu saya melihat ya, waktu saya tugas belajar itu di setiap rumah di Malang itu rata-rata minimal satu saja. Nah, disitulah saya terinspirasi. Kalau saya nanti jadi pemimpin, saya ingin mendirikan sekolah. Jadi pertama itu dengan melalui mobil berjalan ada persiapan Universitas Pagar Alam. Jadi dengan waktu bahwa belum bisa langsung mendirikan universitas, itu mendirikan STTP. Cuma saya dulu agak kecewa juga pertama. Kenapa? Karena sekolah teknologi orang Pagar Alam ini belum sampai ke situ untuk teknik itu. Baru untuk administrasi bayar dan sebagainya. Cuman alhamdulillah, apakah bisa saya menamatkan teknik insinyur nanti? Kalau komputer ya biasa kan. Ya. Cuma yang teknik itu Sipil lah ya. sipil. Pertama mahasiswa cuma 6, Dulu ya. dosennya 30. Jadi lucu juga kan. Cuman dengan tekad daripada tenaga-tenaga kita ini akhirnya ya, alhamdulillah. Nah sekarang lihatlah. Jadi ini aku sekolah-sekolah jauh-jauh Ya. habis Ramadan ngibal be. Ilmu komputer di Pagar Alam dengan ilmu komputer di Jakarta dan di Jogja itu sama, yang itu tidak ada bedanya. Juga di teknik sipil itu kan konstruksi itu tidak berubah-ubah sampai hari ini. Tinggal kita menganalisa, menggali sehingga bisa. Baik Pak, kembali ke wali kota tadi. Setelah pensiun apa kegiatannya Pak? Pensiun. Otomatis saya ke habitat saya. Saya sebagai pembina STTP, saya akan majukan. STTP sudah beli tanah 2 hektar untuk pengembangan, dan saya siapkan lagi lokasi lain 10 hektar. Hati-hati. Saya tidak berhenti terus saya. Saya kalau berhenti pikun dan ngebor. Ada 6 pohon itu tiap hari. Nah, sekarang saya sedang mengembangkan tanaman porang. Wala. Yang sekarang lagi tren di Indonesia. Nah, kenapa porang saya kembangkan? Karena porang ini diekspor langsung ke Jepang, ke Cina, ke Vietnam, ke Thailand, Taiwan, bahkan ke Eropa dan Amerika. Sudah luas Pak ya? Sudah luas. Saya sudah 3 hektar musim pertama. Sekarang saya sudah kembali modal untuk bibit. Alhamdulillah. Tapi Pak, banyak sobat tekno ini mungkin belum mengerti apa itu porang Pak. Porang itu ya emang tanaman yang organik dan tidak ada gulanya. Jadi sangat keren. Orang Jepang itu dari dulu Jepang bisa jadi mie, Bisa jadi mie, bisa jadi beras, bisa jadi beras, bisa komestik, bisa jadi pelapis obat, dan bisa untuk kapal terbang. Untuk kapal terbang. Hebat, sangat luar biasa. Jadi tidak usah ragu orang Pagar Alam kemana jualnya itu. Asal ada hari ini panen, jemput orang ke Pagar Alam. Harga sangat menantang. Berapa itu Pak? 10.000 per kilo umbinya. Umbinya Pak. Jadi kalau kita nanam dalam hektar itu 40.000 batang. Berarti kalau 40.000 batang kali sekilo, minimal sekilo, bisa 40 ton. Kalikan 10.000, 400 juta dalam 2 musim. Dalam 2 musim. Di mana baca ngebon di Pagar Alam kau boleh duit 100 juta. Kita buktikan ini. Ini kami kelompok tani porang itu sekarang ada lebih 100 di Pagar Alam.
Saya sebagai pembina, tiap hari orang tamu. Hari ini saya panen katak, belum saya akan jual, khusus ngembangkan dulu. Destinasi kembangkan lagi ya. Iya. Kalau masalah jurusan Pak di program studi Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam. Nah, berbicara masalah porang tadi itu kan hasil dari pertanian. Nah, kabarnya Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam itu akan membuka dan sedang dalam proses Pak ya. Satu jurusan lagi yaitu Teknik Hasil Pertanian. Gimana Pak menurut Bapak? Itu yang paling tepat. Paling tepat Pak ya untuk di kota Ini Pagar Alam. sayur banyak sini. Jadi bisa dibikin asinan, bisa jus nanti kan kalau itu berteknologi. Bahkan di Pagar Alam ini sangat memerlukan jurusan teknologi pariwisata. Pariwisata. Itu supaya kita anukan. Kalau bisa pertanian juga itu lebih. Cuma tidak teknologi jadi udah bisa itu. Udah itu kita sudah merencanakan itu untuk tantangan ke depan itu harus visioner. Baiklah Sobat Tekno, itulah podcast kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.